Hingga saat ini nasib pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024 masih menjadi teka-teki sebab belum diketahui pertarungan 3 calon gubernur wakil gubernur ini akan berakhir dalam 1 ataupun 2 putaran. Para paslon dan tim pemenangan Kepala Daerah Jakarta 2024 boleh berkata apa saja untuk mengklaim kemenangan ataupun protes adanya kecurangan dalam pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024. Namun hitungan final KPU belum usai. Rekapitulasi suara masih berlangsung. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dan riset internal, tim pemenangan pasangan Pram dan Rano meyakini jagoan mereka telah memenangi kontestasi Pilkada Jakarta 1 putaran dengan raihan suara sekitar 50,07%. Paslon 03 mendapatkan 2.183.577 suara atau sama dengan 50,07%. Kepuasan tim Pramono Anung dan Rano Karno tersebut berbanding terbalik dengan kubu 01 Ridwan Kamil dan Suswono. Walau selisih suara dengan Pramono Rano cukup jauh, namun tim pemenangan RK Suswono berpendapat Pilkada Jakarta akan berjalan 2 putaran berdasarkan hitungan internal yang dilakukan tim mereka. Tidak hanya yakin dengan hitungan internal, tim pemenangan Ridho bahkan menggelar sayembara berhadiah 10 juta rupiah bagi mereka yang menemukan praktik kecurangan di Pilkada Jakarta 2024. Dan hasilnya, tim Ridho disebut-sebut telah mengumpulkan sejumlah dugaan kecurangan. Dirasakan penyelenggara Pilkada, PPS dan KPPS tidak netral. Apa buktinya terjadi di Pinang Ranti? Anggota KPPS mencoblos surat suara untuk 03, setelah didalami ternyata yang nyuruh siapa, yang nyuruh ketua KPPS. Kami meyakini ketua KPPS ini ada yang nyuruh. Dan kami yakin ini masif. Kebetulan saja itu ketemunya di Pinang Ranti. Belum puas dengan temuannya, paslon Ridho pun mempermasalahkan jumlah pemilih di Jakarta yang hanya setengah dari daftar pemilih tetap. Dengan jumlah pemilih yang hanya separuh dari DPT, legitimasi pemenang Pilkada Jakarta pun dianggap lemah. Karena itu, paslon gubernur dan wakil gubernur DKI Ridwan Kamil Suswono menuntut Komisi Pemilihan Umum KPU hingga Bawaslu menggelar pemungutan suara ulang di sejumlah TPS. Pilkada yang terjadi kemarin tuh legitimasinya kurang. Bayangkan hanya 52% dari DPT. Yang milih gubernur tersebut hanya 1/4 warga Jakarta. Yang tidak milih dia adalah 3/4. Sehingga menurut kami siapapun yang jadi gubernur dengan kondisi seperti sekarang ini legitimasinya rendah, lemah sekali. Menanggapi berbagai dugaan kecurangan yang dilontarkan tim Ridho, tim pemenangan Pramono Rano menegaskan pihaknya tak memiliki kapasitas untuk melakukan kecurangan karena bukanlah bagian dari kekuasaan. Semua partai yang berada di parlemen ada di kubunya Ridwan Kamil dan Suswono. Kalau di awal-awal musim kampanye selalu mengatakan yakin menang karena caleg-calegnya sudah berhasil mengumpulkan suara sekian persen dan jadi di DPRD gitu. Terus sekarang menjadi mentalitasnya underdog, mengatakan bahwa kami seakan-akan mengatur kecurangan yang masif. Ini nggak masuk akal lah. Semua masyarakat juga tahu yang namanya kecurangan masif yang terkait dengan apa yang disampaikan semua dengan skenario-skenario tersebut hanya bisa dilakukan orang-orang atau sosok-sosok atau kelompok-kelompok yang berada di pihak kekuasaan gitu. Jadi gimana cara ngaturnya? Bahwa kami ini partai parlemennya cuma satu yang menjadi pendukung, yaitu PD Perjuangan, kemudian ada Hanura dan Partai Umat yang tidak ada di DPRD DKI. Jadi agak sulit lah untuk dipercaya juga lah kisah-kisah seperti itu. Tapi nggak apa-apa, intinya ini namanya masih belum pengumuman, semua orang usaha yaitu sah-sah saja. Tapi pada prinsipnya kami bisa yakinkan pada masyarakat bahwa kami tidak melakukan hal-hal tersebut. Tidak punya kapasitas juga atau kemampuan untuk melakukan kecurangan seperti itu. Rekapitulasi hasil perhitungan suara masih berlangsung dan akan berakhir 16 Desember 2024 mendatang. Namun dari hasil real count KPU diketahui pasangan Pramono Rano kuasai perhitungan suara di seluruh wilayah di Jakarta.
Lantas, akankah tudingan kecurangan di Pilkada Jakarta 2024 terbukti dan Pilkada Jakarta berlangsung 2 putaran? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.